طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Kajian Islami. Tema kita, pemirsa, pada kesempatan kali ini adalah kita akan bahas tema tentang menikah muda dalam Islam. Tema ini sangat menarik sekali sebab pernah menjadi isu-isu trending di Indonesia. Banyak orang yang kemudian dijadikan tren bahwa menikah muda itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tapi di satu sisi ada juga yang menolak, ada yang pro dan ada yang kontra. Sebenarnya seperti apa pandangan tentang menikah muda dalam Islam? Insya Allah nanti kita akan membahas lebih dalam bersama dengan guru kita. Beliau rutin setiap pekan memberikan ilmunya kepada kita. Saya sapa beliau terlebih dahulu yaitu Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bisa disapa buat seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kita Habib terlebih dahulu. Ya, seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian Islami yang pemirsa TVRI bersamai dengan kita mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan buat kita semuanya. Amin. Amin. Tema kita Bib adalah tentang menikah muda dalam Islam. Memang dalam redaksi hadis yang cukup populer, hadis ini sering dijadikan sebagai argumen oleh anak-anak muda yang mau menikah. Ya ma'syaras sabat man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, padahal ada kata di situ bahwa man istata'a bagi orang-orang yang mampu. Sebenarnya seperti apa yang ditentukan di dalam ajaran agama terkait dengan menikah muda. Apakah itu ada nggak ketentuan dalam agama usianya harus segini? Karena apalagi zaman sekarang kan anak-anak itu hormonnya berbeda-beda. Bib. Silakan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita berbicara tentang konsep pernikahan dalam Islam, pernikahan ini adalah jalinan yang sakral, sesuatu yang suci dan tentu harus dijalankan dengan cara-cara yang suci dan dipertahankan pula dengan cara-cara yang suci juga. Betul. Maka dalam syariat itu kita mengenal istilah an-nikah itu yang bermakna tazawwaja, artinya mengawini, menikahi atau melaksanakan akad. Ada juga yang memaknai an-nikah itu dengan al-wat'u. Al-wat'u artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. Atau hubungan seksual yang tadinya diharamkan menjadi haram karena ada prosesi akdun nikah itu sendiri. Nah, maka kalau kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, di situ Allah katakan fankihu ma tabalakum minan nisa. Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi. Jadi yang dinikahi yang memang disenangi. Tidak mungkin kita menikahi yang tidak kita senangi. Nah, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Nah, dalam berbicara tentang pernikahan ini yang menarik dibahas saat ini adalah ketika berbicara tentang nikah muda. Berapa sih batasan usia? Nah, banyak pandangan tentang batasan usia. Kalau kita berbicara di negeri kita ini dikatakan usia yang cukup matang untuk menikah itu laki-laki berumur 25 tahun. Kemudian wanita
berumur ya di bawah itulah. Nah, tapi ada juga dalam kompilasi hukum Islam itu dinyatakan bahwasanya setidaknya laki-laki itu 19 tahun. berusia 19 tahun. Nah, wanita sekitar berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Ya. Nah, ukuran ini ukuran yang dianggap ukuran ketika dia sudah memasuki dianggap memasuki masa atau usia dewasa. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang yang berusia laki-laki yang berusia 19 tahun itu misalnya sudah berada pada masa dewasanya? Ya. Atau apakah semua wanita yang berusia 16 tahun itu dianggap betul-betul sudah dewasa? Karena dewasanya orang dahulu sama dewasanya orang sekarang berbeda. Orang-orang zaman dahulu, anak-anak yang masih umur SD, perempuan yang masih SD, anak perempuan yang masih kelas 3, kelas 4 sudah dapat mengaduk teh buat ayahnya atau buat kopi buat ayahnya. Kemudian anak-anak zaman sekarang yang berusia 19 tahun, laki-laki 19 tahun, kita masih sering jumpa asik main game. Gitu. Nah, apakah yang masih sibuk dengan gamenya itu dan kumpul-kumpul dengan teman-temannya dapat dikatakan dia sudah dewasa atau tidak? Baik. Maka dalam Al-Quran itu dijelaskan betul-betul tentang kedewasaan, bukan umur. Nah, Al-Quran berbicara tentang kesiapan mental, potret kedewasaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, boleh dibacakan oleh Ustadz kita. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ayat ini saya akan minta penjelasan lebih dalam lagi dari guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi terkait dengan pemahaman kita seperti apa yang dimaksud dengan mampu, kedewasaan, seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini. Bahkan tadi juga ada yang menarik, Beb, yang kemudian alasan ini sering juga dijadikan alasan oleh orang, kalau kamu fakir, kalau kamu miskin, kalau kamu nikah, kamu akan jadi kaya. Ini pun akhirnya gimana pun caranya dia, ya udah saya mau nikah. Walaupun misal sekarang belum ada apa-apa, katanya kan semua nikah kaya-kaya kan. Bisa dijelaskan? Ya, yang patut kita perhatikan kan dari ayat ini, dari awal, dari surat An-Nur ayat 32 ini, di situ Allah perintahkan wankihul ayam. Allah perintahkan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang, dan ada lanjutannya. Orang-orang yang masih membujang di antara kalian, minkum wassalihin,
Dan orangnya baik. orang-orang yang memiliki kelayakan. Oh, layak. Jadi kata salihin di sini tidak hanya diartikan dengan baik, tetapi orang-orang yang memang memiliki kelayakan untuk menikah. Jadi dia membujang, tetapi sudah layak belum? Ya. Nah, membujang ada lanjutan berikutnya, layak untuk menikah. Layak untuk menikah itu tentu ada syaratnya ketika dia harus layak menikah itu. Seperti hadis tadi yang kita sebutkan di awal tadi, ketika Rasul memanggil ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan dalam hal finansial, falyatazawwaj. Kata maka segeralah dia menikah. Nah, itu perintah Nabi SAW. Nah, kemudian di ayat ini dalam surat An-Nur tadi ayat 32 ini Allah menyebutkan orang bujang yang memiliki kelayakan untuk menikah. Maka nikahkanlah dia, dorong dia, bujuk dia, anjurkan dia. Barulah berikutnya kan di situ Allah katakan iyyakunu fuqara yughnihumullah. Mohon maaf, ukuran layak dan mampu itu seperti apa yang kemudian dalam pandangan agama, dalam pandangan budaya kita di Indonesia? Maka menikah ini bukan hal yang dianggap remeh sebenarnya, karena akan mempertemukan dua keluarga, mempertemukan dua insan. Maka ketika ada orang hendak menikah, yang harus dia timang-timang adalah kelayakan dia untuk menikah apa saja, kesanggupan dia di bidang finansial. Kemudian bagaimana dia memahami kondisi yang harus dia lakukan ketika dia sudah menikah. Kemudian bagaimana kedewasaan dia ketika nanti menghadapi badai rumah tangga yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan kelayakan itu, kesanggupan itu. Mental, material. Jadi di situ Allah katakan kalau kalian kalau kalian itu dalam keadaan fakir, nanti Allah yang kayakan. Maksudnya apa? Fakir bukan berarti dia tidak punya apa-apa. Fakir itu dia punya tetapi tidak mencukupi. Nanti Allah cukupkan buat dia. Bukan miskin nggak ada Bukan miskin nggak ada sama sekali. Makanya digunakan kata-kata fakir di situ. Karena biasanya godaan orang yang bakal menikah itu, godaan salah satunya godaan mengatakan apa sudah siap atau belum entar itu kan godaan dari setan juga. Akhirnya belum ada sekian, belum ada rumah, kemudian setelah punya rumah belum ada mobil, setelah sudah ada belum punya aset, akhirnya tertunda karena dia memikirkan apa yang harus dia siapkan untuk menikah. Maka di situ Allah katakan kalau engkau fakir, Allah yang mencukupkan kebutuhanmu nanti. Apa asal engkau sudah punya kesanggupan itu dengan apa yang kau miliki itu. Jadi kalau kau fakir, Allah akan cukupkan. Tadi menarik tafsiran atau pemaknaan yang disampaikan oleh Habib. Karena banyak betul Bib orang itu akhirnya entar-entaran dulu. Padahal yang entar-entaran dulu karena ingin mengumpulkan aset, ingin membelikan barang, kalau menikah nanti akan didatangkan. Nanti kita akan kembali membahasnya lebih dalam lagi nanti terkait dengan fenomena nikah muda di Indonesia. Saya juga akan nanya nanti kepada Habib gimana sih tren seperti ini dalam pandangan agama. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tema tentang menikah muda. Nih, saya mau nanya dulu Bib kepada sahabat saya Ustadz Mahfuz. Ustadz Mahfuz, dulu nikah di usia berapa? Saya mau 27 tapi udah deket 27. Karena di keluarga rata-rata segitu. Dari mulai yang pertama. Jadi gitu banyak saya 25. 27 ini apakah termasuk muda? Kadang juga Bib, menikah juga ada karena faktor budaya. Ada di budaya-budaya tertentu malah mendukung pernikahan muda dengan nikah muda maksudnya bukan pernikahan. Nikah muda karena alasan ini, budaya dan sebagainya.
gimana Beb cara memadukan pandangan agama. Tapi kalau memang sekali lagi Beb, pandangan dalam agama memang belum ada yang secara spesifik usia Beb ya. Hanya saja yang tadi disampaikan itu adalah kelayakan Beb ya. Kelayakan baik dari sisi finansial, emosional, kemudian material, dan juga insya Allah kalau memang itu nanti yang fakir akan dikayakan. Iya. Ya, jadi perlu kita pahami secara mendalam adalah pernikahan atau perkawinan itu bagian dari ibadah. Betul. Selain dia bagian dari ibadah, tentu memerlukan persiapan yang totalitas oleh orang yang bakal menikah itu. Jadi kedua calon mempelai itu betul-betul harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, yaitu khususnya laki-laki dan perempuan yang akan menikah ini, yaitu berkaitan dengan kematangan dalam berpikir, Betul. kemudian kemapanan dalam bidang ekonomi, Finansial, kemudian kedewasaan dalam menyikapi persoalan dan problem, kemudian berbagai macam aspek psikologi lainnya yang harus dimiliki oleh mereka. Jadi makanya kenapa dalam Islam itu sebelum menikah ada proses namanya nazar, datang lihat dulu, ya. Karena yang kita kenal di media sosial, khususnya kan para pelaku pernikahan dini ini kan kenalnya banyaknya sekarang di media sosial. Apa yang kita lihat dan kita tahu dari media sosial itu bukan wujud asli, bukan sikap asli, bukan ucapan asli. Maka ada namanya nazar. Bisa aja tampilannya di medsos beda sama di medsos putih kinclong, pas ketemu ternyata putih di muka, tangannya hitam, kan gitu. Ada yang gitu kan. Jadi sampai orang-orang zaman dulu itu biasanya bilang kalau kamu datang lihat wanita, setelah kamu lihat wajahnya, lihat kakinya. Oh ya? Kakinya apa-apanya? Kakinya aja, lihat kakinya itu, jari-jari kakinya sama nggak warnanya dengan mukanya. Kalau hitam berarti dia bukan. Kalau hitam dan mukanya putih berarti dia tidak putih asli gitu kan. Nah itu. Kan sekarang kan jadi yang ditampil di medsos kan beda. Atau terlihat orangnya ini kayaknya langsing ya. Ada banyak orang tampilan mukanya langsing, pas ketemu badannya besar. Betul. Jadi yang kita tahu di media sosial bukan aslinya. Makanya ada namanya nazar itu, lihat, datang lihat, kemudian setelah itu kalau ingin tahu lebih detail maka utuslah saudari perempuan atau ibunya untuk ngobrol dengan perempuan itu, ajak ke kamar untuk melihat fisiknya. Nah, dibolehkan seperti itu. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Bukan termasuk dari dalam tanda kutip menghina, kayak kamu nggak percaya atau apa. Enggak, itu bagian dari para ulama membolehkan seperti itu karena itu namanya nazar itu bukan laki-laki yang lihat, tetapi kan dia punya saudari perempuan. Jadi saudari perempuan dari laki-laki itu atau ibunya, semuanya dia pingin wanita yang betisnya betis padi, ada yang bilang betis padi atau apa kan, ada istilah itu kan. Terus dia bilang coba lihat, terus ibunya ajak wanita tersebut ke kamar, suruh angkat lihat betisnya saja. Boleh nggak? Boleh seperti itu. Karena memang seleranya laki-laki itu. Siapa tahu dia tertutup ternyata kupingnya nggak ada gitu. Jadi ketika dia mau lihat kan nggak boleh dibuka, terus diajak ke kamar, kemudian utusan perempuan ajak masuk, periksa, coba silahkan buka. Mungkin laki-laki yang senangnya perempuan yang rambutnya lurus gitu kan, waktu pakai jilbab rapi banget, pas dibuka ternyata rambutnya keriting kan, laki-laki ini nggak senang sama rambut keriting. Jadi itu namanya nazar itu. Setelah proses nazar selesai, baru namanya ta'aruf. Nah, ta'aruf ini untuk apa? Ta'aruf ini kan untuk mengenal masing-masing pribadi, karakternya, keluarganya. Dari situ kan tahu. Betul. Jadi awal ada orang ketika nazar suka, tapi setelah menjalani ta'aruf mundur. Itu kan karena karakternya ketahuan. Karakter ketahuan. Oh ternyata nggak ketemu. Jadi ta'aruf itu kan butuh proses waktu, tapi jangan terlalu lama-lama juga. Tapi kan harus dilakukan itu. Setelah proses ta'arufnya cocok, baru ke khitbah kan, pinangan. Setelah dipinang baru ke akad, akad nikah. Nah ini harus dijalanin semuanya. Nah sekarang para pelaku nikah muda ini jalanin tidak ini. Tren sekarang banyak. Tren itu ada, kemudian apakah jalanin tidak ini yang merupakan alurnya Islam ini. Dan ternyata yang dianjurkan sama Islam ini betul semuanya, bagus sebenarnya. Karena proses ini akhirnya mendidik mereka untuk mencapai kematangan dalam melaksanakan pernikahan. Nah,
Nah, dalam Al-Quran juga, jadi Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan nanti dibacakan sama Ustadz kita, yaitu dalam surat An-Nisa ya. Di situ Allah menjelaskan tentang apa yang dinamakan dengan kedewasaan itu. Silakan Ustaz. Baik, kita akan dengarkan ini akan mendukung lagi Beb ya, dari apa yang dimaksud dengan kedewasaan di dalam pernikahan itu. Silakan Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. Baik, saya langsung saja minta dari guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi terkait dengan kedewasaan seperti apa yang kemudian ini menjadi pegangan kita sehingga kita tidak hanya mengikuti tren-trenan, yuk lihat teman nikah muda, yuk kita mau nikah muda, sampai orang tuanya kalau di kampung saya sampai nggak bisa tidur akhirnya karena orang tuanya menyiapkan semuanya. Iya. Ya, ayat ini memang berbicara tentang anak yatim, tetapi di dalam ayat ini ada redaksi tentang nikah. Di situ Allah katakan wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Allah bilang di situ uji, diuji. Jadi artinya walaupun ayat ini tertuju kepada anak yatim karena ada orang yang memegang harta anak yatim ini, kemudian ketika dia sudah dianggap masuk usia nikah, diuji dulu. Biar karena ada hartanya harus diberikan kepada dia. Nah orang tua juga begitu. Ketika ada anak, dia bilang sama orang tuanya, saya siap untuk menikah. Orang tua harus menguji dia. Jangan langsung dikasih. Oke, mau nikah sama siapa? Saya siapin. Enggak. Diuji dulu. Apakah dia ini memiliki kesanggupan untuk menikah atau tidak? Agak jarang sebenarnya di masyarakat kita itu ada namanya pemberian materi bekal untuk nikah. Orang mau berangkat haji saja itu ada acara program manasik haji. Kadang-kadang sampai kumpul di puncak 2 hari 2 malam. Walimatus safar. Iya, walimatus safar. Tapi kan ada bekal haji itu, manasik itu. Itu 2 hari 2 malam bikin acara program manasik haji. Perjalanan hajinya sekitar 25 hari, untuk yang plus itu 25 hari sampai 28 hari. Atau yang haji reguler sampai 40 harian. Perjalanan yang antara 25 sampai 40 hari itu saja, itu ibadah. Itu ada namanya bekalnya. Dipersiapkan, dikasih materi, biar mereka betul-betul melaksanakan ibadahnya itu dengan sebaik-baiknya. Ini nikah juga ibadah. Harus ada Ya, harus ada persiapan pranikah. Pranikah. Ini kan ibadah juga nikah, dan nikah ini ibadah yang tidak 25 hari dan 40 hari itu. Lebih panjang ya. Ibadah sepanjang hidup. Kenapa ibadah yang sepanjang hidup ini tidak ada materi itu diberikan? Harusnya dipersiapkan materi itu. Jadi sehingga ketika ada orang mau nikah, kemudian setelah dia daftarkan ke pihak-pihak terkait untuk sebagai pencatatan, ditanya oleh pihak terkait sebagai pencatatan, ini sudah ikut belum program pranikahnya?
biasanya program tersebut dipersiapkan, ada sebenarnya, tapi kan dalam bentuk anjuran. Saya pikir ke depannya jangan anjuran, harus terikat, itu terikat, wajib aja. Saya sepakat, Beb. Kenapa? Karena dengan demikian ada bekal-bekal itu yang laki-laki tahu hak dan kewajibannya, yang perempuan juga tahu hak dan kewajibannya. Ketika masih muda, kemudian belum banyak pengetahuan tentang pernikahan, hanya menggebu-gebu semangat, lihat teman-temannya sudah pada menikah, dia juga akhirnya ikut melaksanakannya, tetapi minim pengetahuan tentang hak dan kewajibannya, maka nanti akan berantakan. Nah, diuji ini artinya apa? Diberikan pengetahuan tentang betapa kehidupan dalam bahtera rumah tangga itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Ya, tidak senikmat yang diinginkan sama dia, tetapi harus betul-betul direnungi dalam-dalam. Ini ada hak dan kewajibannya yang harus dia tunaikan. Kemudian jika dia memiliki anak, ada lagi kewajiban-kewajiban berikutnya harus dia tunaikan. Dan itu kan misakan ghaliza, itu kan ikatan perjanjian yang kokoh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sepakat memang perlu ada edukasi di masyarakat, terutama kita di Indonesia, ada sifatnya kalau perlu diikat. Jadi yang mau persyaratan mau menikah nih, yang sedang nonton acara kita, Beb, nonton dulu lah pranikah atau ikutin pranikah dulu supaya nanti nggak kaget lihat kok begini jadinya. Jadi supaya tidak kaget, perlu untuk kita akhirnya mewanti-wanti sehingga kita benar-benar nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Masih bersama juga dengan guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan juga Ustadz Mahfuzul Khuluki. Saya ke Ustadz Mahfuz, barangkali bisa melihat fenomena di masyarakat kita di Indonesia bahwa nikah muda ini sempat menjadi viral ya. Karena pernah juga dilakukan oleh seorang tokoh tertentu di Indonesia yang kemudian dianggap menjadi legitimasi bahwa nikah muda, yuk kita nikah muda. Apa ada pengalaman Ustadz Mahfuz, teman-teman dulu di masa muda, yuk seolah-olah kita tergores, diajak nikah ya kalau gitu. Ada pengalaman? Betul. Ya, saya setuju dengan Habib tadi bahwa memang pendidikan pranikah itu penting sekali ya. Dimana apa haknya, kewajibannya apa sih itu penting sekali. Karena memang saya pun ada beberapa teman-teman saya dulu ketika masa-masa bahkan sanawiyah, Ustaz. Oh, ya? Jadi setelah sanawiyah itu ada beberapa teman-teman yang mungkin faktor orang tua kah atau apapun saya nggak paham gitu ya, akhirnya memutuskan untuk menikah. Tapi memang mungkin karena pendidikannya kurang, begitu kematangan dan lain sebagainya kurang, akhirnya tidak sampai lama begitu ya, mungkin 2 bulan bahkan 3 bulan ada yang sampai cerai itu. Banyak yang seperti itu teman-teman saya tuh di daerah ya, di kampung saya tuh. Baik. Nah, yang kasus-kasus seperti ini, Bib, yang perlu kita jangan sampai akhirnya anak yang dikorbankan, kemudian keluarga yang dikorbankan. Seperti ini, Bib, apalagi yang perlu diberikan pemahaman buat masyarakat sehingga pikir matang-matang. Tapi satu sisi, Beb, perlu juga ditekankan, bukan juga berarti kita terlalu memberatkan menikah. Karena takut juga nanti nggak ada yang mau menikah, Beb. Takut ada istilah sekarang juga ngajak-ngajak nggak mau nikah. Karena takut, katanya semua lelaki begitu katanya. Semua perempuan begitu. Ada trauma. Ada gitu, trauma, Beb. Ini gitu juga ya. kan nggak seperti itu pandangan agama, Beb. Bisa ditengahkan, Beb, yang seperti itu. Ya, sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang pernikahan, kan pernikahan itu adalah sebagai jalan kemuliaan. Pernikahan itu sebagai wujud untuk mendapatkan keberkahan harta. Ya. Dengan pernikahan itu sejatinya hidup orang itu menjadi tenang. Ya, karena ada kata sakinah di situ. Sakinah. Nah, harusnya itu yang terjadi. Tetapi yang harus difahami betul oleh kita,
seperti yang dikatakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, salah satu pengarang kitab, seorang ulama masyhur, almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, yang menulis kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Itu beliau mengatakan pernikahan itu dia bisa wajib, bisa sunnah. Dia menjadi wajib ketika orang itu betul-betul sudah memiliki kemampuan. Sudah memiliki kesanggupan semuanya. Dari segi kejiwaannya sudah matang, dari segi finansialnya dia sudah mampu, pendidikannya sudah, kondisinya memungkinkan, maka wajib baginya untuk menikah. Bahkan kalau nggak nikah berdosa ketika posisi seperti itu. Kemudian yang kedua, sunnah. Sunnah ini ketika orang ini belum betul-betul siap, maka dia pada posisi sunnah, belum sampai pada tahapan wajib. Maka ketika dia masih dalam posisi sunnah, maka dia boleh menikah, boleh tidak menikah. Masih sunnah ini. Tapi kalau sudah wajib tadi itu, kalau sudah itu harus dilakukan. Dia berdosa ketika dia tidak menikah. Karena dia tidak membahagiakan Rasul SAW. Karena Nabi sangat berbahagia ketika umatnya itu bertebaran begitu banyak di muka bumi ini. Namun pendapat Imam Ar-Razi, wajib, nggak ada sunnah. Nikah itu. Ya. Maka kata Imam Ar-Razi bahwasanya jika dalam satu masyarakat ada orang itu belum menikah, maka yang lain urunan untuk membantu dia agar sampai dia menikah. Nah, jadi ini pandangan ulama tentang nikah itu. Nah, tentu yang harus kita pahami tentang tema kita tentang pernikahan muda ini, mereka yang mau menikah di usia muda tidak ada larangan bagi dia. Dibolehkan saja dengan syarat betul-betul dia memahami tentang konsep pernikahan secara garis besar itu. Dan yang kedua, dia memahami betul tentang hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, dia betul-betul memiliki kesiapan yang sangat kokoh, sangat kuat. Bahwasanya dia betul-betul akan menjalani hidup rumah tangga. Dan yang berikutnya, dia tahu betul setelah dia menikah, dia tidak sendirian. Dia sudah berdua, ada yang harus dia timbang-timbang perasaannya. Ada yang harus dia ajak diskusi ketika dia mengambil keputusan. Karena dia tidak lagi mengambil keputusan sendiri, karena sudah ada yang bersama dirinya. Baik, jadi ada tadi bahkan Razi itu mengatakan wajib. Wahai anak-anak muda yang sedang menyaksikan, udah mampu, sudah siap, udah jangan juga terlalu banyak mikir, Bib. Kadang juga jangan-jangan nanti saya dapat lelaki seperti ini. Jangan-jangan perempuan yang saya dapatkan seperti dia, bandingkan lagi dengan kasus yang pernah dia ada di kepalanya. Atau yang pernah dia saksikan atau yang pernah dia lihat. Dia dulu ini berhenti cerai dia. Ini dulu belum selama selesai. Akhirnya banyak juga yang nanya ke saya seperti itu, Beb. Udahlah, akhirnya kata dia, saya nggak mau terlalu buru-buru. Nah ini juga, Beb, istilah jangan terlalu buru-buru. Kadang ada juga istilah jangan terlalu buru-buru ini juga kadang untuk menyenangkan hatinya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Padahal dia sedang mampu atau apa. Bisa dikuatkan yang masih agak ragu-ragu, Beb. Barangkali di sini di belakang layar juga ada yang sedang mendengar. Kadang-kadang juga ada yang terlalu asik dengan pekerjaan. Saya kayak gitu tuh. Sebenarnya ada hadis Nabi itu dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah mengatakan begini. Kata Nabi, "Idza tazawwaja ahadukum." Jika salah seorang di antara kalian itu menikah, kata Nabi, "Ajja syaitanuhum." Maka syaitan itu akan berkata, yaqul, ya wailah. Ketika syaitan itu akan mengatakan, wah celaka aku ini. Syaitan bilang, celaka aku ini. Setiap orang yang nikah? Asam abna Adam, iya. Syaitan itu teriak dan berkata, celaka aku ini. Anak Adam telah menjaga sepertiga daripada agamanya. Jadi syaitan ini ketika anak Adam ini belum menikah, dia kan menganggap ini agamanya belum sempurna. Maka dia mudah untuk mengganggunya. Jiwa-jiwa muda-mudi ini kan mudah untuk digiring ke sana kemari oleh syaitan. Termasuk maksiat. Kan maksiat yang banyak pelakunya kan anak-anak muda. Maka ketika anak muda itu sudah mapan dan dia menikah, syaitan akan berteriak, celaka aku. Ya wailah, celaka aku. Kenapa? Karena anak Adam telah menjaga 2/3 daripada agama itu sudah dijaga. Dengan apa? Dengan dia menikah. Maka anak muda yang sudah siap, ayo segera. Jangan tunda-tunda.
Baik. Datang dan segera cari yang cocok, yang tepat, yang betul-betul dapat mengarungi kehidupan bersama, nikahi. Nah, jangan ragu. Jangan ragu. Dan banyak sebenarnya anak-anak muda yang menikah dan sukses pernikahan. Betul, banyak. Kalaupun ada yang gagal itu, ya itu kasuistik, ya, kasus per kasus. Tetapi kita juga perlu dan patut melihat jumlah yang mereka yang menikah muda dan sukses. Kita punya orang-orang tua zaman dahulu nikahnya juga muda-muda. Betul. Dan mereka cukup akur, cukup tenang, anaknya banyak. Kemudian hidupnya serba terbatas dan sederhana pada waktu itu. Tapi karena mereka menyikapi kehidupan mereka itu dengan kedewasaan. Jalan aja, running aja. Baik. Cara meyakinkan orang, ini obat mungkin terapi ala agama Islam, Bib. Bagi orang yang sudah terlanjur mengubur hidup-hidup dalam jiwanya, saya nggak mau menikah. Karena dia pernah melihat misal trauma tadi, orang tuanya disakitin oleh bapaknya atau kakaknya disakiti oleh kakak iparnya dan seterusnya. Gimana, Beb? Orang yang sudah putus asa ini memberikan harapan. Apa yang Habib perlu sampaikan kepada mereka? Kita ini jangan melihat kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita, kemudian kejadian-kejadian tersebut kita menarik ke dalam kehidupan kita. Ya, itu kan energi negatif. Kita melihat kejadian-kejadian yang buruk yang terjadi pada pernikahan orang lain itu sebagai pelajaran buat kita agar kita tidak mengalami hal yang seperti itu. Jangan sampai trauma yang dimiliki oleh orang lain itu kemudian kita adopsi untuk menjadi trauma kehidupan kita, sedangkan kita belum pernah melakukannya. Jadi dulu sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala itu dia kumpulkan budak-budaknya jama'a mawaliyahu. Dikatakan dia mengumpulkan budak-budaknya, kemudian dia mengatakan kepada budak-budaknya, qal innakum qad balagtum mablagha rijal. Kalian ini sudah sampai, saya lihat nih kalian satu persatu ini sudah sampai pada masa kedewasaan kalian. Ya. Kemudian dia bilang sama sekarang, siapa di antara kalian man ahabba minkum, siapa di antara kalian suka dengan budak-budak perempuan saya, budak laki-laki dikumpul, suka sama yang mana? Ya, saya akan kawinkan dan saya yang tanggung semuanya. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Jadi kita butuh juga sebenarnya figur-figur seperti ini, orang-orang kaya yang hartanya melimpah. Dia melihat ada anak muda memiliki kesalehan yang baik, memiliki kematangan berpikir, tapi memang dalam bidang finansial belum mencukupi. Terus ini ada wanita muslimah yang baik, yang bagus. Kemudian dia berpikir kalau mereka dinikahkan, kemudian akhirnya melahirkan benih-benih anak-anak yang soleh dan soleha, dia panggil, dinikahkan mereka, dimodalkan. Makanya banyak ada juga pernikahan massal itu pahalanya besar sekali itu orang yang ya orang yang menjadi comblang saja itu sampai jadi itu dapat penghargaan yang mulia di yaumul akhir. Apalagi sampai dia memodalkan pernikahan anak-anak muda itu. Baik. Tadi kalau kata Habib, kalau ada dua sepasang laki perempuan menikah, dia mengatakan ya wailah celaka karena dia sudah melakukan sepertiga agama. Bahkan katanya kesuksesan setan itu diuji oleh kemampuan dia memisahkan sepasang kekasih suami istri. Dia ukuran sukses kalau sudah mampu menceraikan antara laki-laki dan perempuan. Kita nanti akan bahas lebih dalam. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI. Kita masih bahas tema yang sangat aktual karena tema ini pernah menghebohkan Indonesia karena ada tren namanya nikah muda dalam Islam. Saya akan tanya lagi, Beb, ada juga istilah nikah dini. Pernikahan dini gitu kan. Ada pernikahan dini, ada muda. Mungkin dini ini benar gak sih yang agak dia kayaknya belum siap, masih secara umur masih di bawah sekali ya. Jadi SMP
di bawah itu dia udah siap untuk menikah dan sebagainya. Ini lagi-lagi agama itu seperti apa? Lagi-lagi memandang memang secara detail hanya mengatakan yang punya kelayakan. Lalu bagaimana ini ukuran kelayakan, lagi-lagi nanti kan bisa ditafsirkan sampai-sampai tadi di hukum positif di Indonesia, bahkan kompilasi hukum Islam itu ya 19 tahun bagi bagi laki-laki, kemudian 16 tahun bagi perempuan. Tapi itu kan nggak semua juga, Beb. Bagaimana, Beb, bagi istilah nikah dini? Ya, kalau nikah mudah itu maksudnya pada usia masih muda mereka sudah menikah. Itu kan umur 25 pun masih muda, umur 22 itu masih muda. Pernikahan dini itu orang yang menikah di usia yang sebenarnya belum saatnya dia menikah. Kemudian mereka melaksanakan pernikahan, dikatakan pernikahan dini itu. Sehingga akhirnya semuanya serba dini, ya. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa wilayah itu yang tingkat perceraian tinggi, bahkan ada yang sampai 60% gitu. Kalau semuanya ada wilayah sampai tingkat perceraian ada yang 40%, ada yang 60% tingkat perceraiannya, maka perlu diperhatikan apa penyebabnya. Oh, ternyata salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini itu. Karena belum mentalnya belum siap, kemudian masih berharap subsidi dari orang tua, kemudian kehidupannya juga sistem dari ekonomi itu tidak mencukupi, sedangkan dalam pernikahan itu butuh kemapanan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya pernikahan dini ini cenderung tidak berhasil. Nah, maka nikah mudah ini dianjurkan dalam Islam. Kenapa? Karena ketika dia menikah di masa muda, ketika dia punya anak dan dia masih kuat, masih sanggup, ketika anaknya masih membutuhkan biaya, ada orang tua yang senantiasa sanggup membackupnya. Kemudian pernikahan muda ini kenapa dianjurkan dalam Islam? Karena masa muda ini, karena anak-anak muda zaman sekarang kadang-kadang kalau sampai ada yang bilang begini kan, kalau mau makan kambing, kenapa harus beli kambingnya, makan satenya aja kan gitu. Itu kan istilah-istilah yang dipakai sama anak-anak muda, sehingga akhirnya menunda-nunda pernikahannya. Karena untuk menikmati hal-hal itu, kenapa harus dia menikah. Kemudian ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika dia kumpulkan budak-budaknya itu, terus dia bilang nikahlah kalian, terus dia bilang seseorang itu dia bilang lam yazni rajulun qattun illa naza'allahu minhu nural Islam. Masyaallah. Ya. Dia mengatakan tidaklah seseorang itu berzina, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan cabut cahaya Islam dari wajahnya. Nah, ucapan Abdullah bin Abbas ini diucapkan di hadapan budak-budaknya beliau yang masih muda-muda tersebut karena dia menginginkan agar budak-budaknya itu tidak hidup. Kan zaman dulu kan sesama budak ini mereka tidak saling menikah tapi tidur bersama. Dia bilang enggak, kalian kalau selama kalian bersama saya, kalian tidak boleh lakukan itu, kalian saya nikahkan satu persatu dan saya modali kalian. Baik. Luar biasa, akan dicabut cahaya Islam. Ada lagi orang yang melegal atau mendukung secara total nikah muda dengan berargumen dulu Nabi SAW menikahi Aisyah itu di usia 9 atau 10 tahun. Lalu itu dijadikan, ayo kalau gitu kita nikah muda sama-sama. Gimana pandangan seperti ini, argumen dalil Nabi menikahi Aisyah ini sering juga digunakan oleh orang-orang tertentu. Ya, yang pertama wanita-wanita di zaman dahulu tingkat kedewasaannya berbeda dengan wanita-wanita zaman sekarang. Itu yang pertama. Khusus lagi yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, itu yang pertama. Yang kedua, ini kejadian yang terjadi pada Nabi tidak bisa kita tarik untuk menjadi kejadian umum kepada seluruh masyarakat. Karena khususiat Nabi Muhammad SAW dan Rasul SAW setelah menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak langsung bersama Aisyah, tetapi beberapa tahun kemudian baru bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Nabi melihat Aisyah sudah sampai pada kedewasaan dalam berpikir, dalam pergaulan dan lain sebagainya. Dan di kemudian hari ketika Nabi ada nilai manfaat dari pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi ini pergerakannya ini berdasarkan wahyu, memilih Aisyah itu tentu atas arahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang ada syariat di situ. Dan di kemudian hari Aisyah radhiyallahu taala anha
itu menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak dari wanita. Betul, dan sumber pertanyaan-pertanyaan seputar wanita akhirnya dijawab semua oleh Sama Aisyah. Jadi periwayat hadis itu yang laki-laki terbanyak ada 3, dan perempuan terbanyak ada Aisyah radhiyallahu taala. Jadi ada pertama Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, nomor 4 Aisyah radhiyallahu taala. Dan para wanita tidak bertanya tentang hukum-hukum kecuali mendatangi Aisyah radhiyallahu taala. Betul, makanya banyak orang yang nggak tahu. Padahal nikahnya Nabi dengan Aisyah justru itu melahirkan banyak sekali pengetahuan agama. Contohnya misal yang paling populer itu apakah mencium istri di bulan Ramadan itu apakah batalkan puasa apa tidak. Banyak orang nggak bisa jawab itu. Pasti dong yang ditanyanya kepada Aisyah. Iya. Kata Aisyah, dulu saya biasa dicium oleh Nabi di bulan Ramadan tapi saya lanjut berpuasa. Itu artinya menjadi hukum. Baik. Kita akan di sesi akhir ini saya akan minta kesimpulan dari guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Tapi sebelum ke Habib saya akan minta dari perwakilan anak muda untuk gimana nih supaya kita nikah muda tapi nikah ya betul memiliki kelayakan, kemudian memiliki kematangan spiritual, emosional dan juga finansial. Betul, terima kasih Ustaz. Tidak ada yang salah dengan nikah muda. Karena memang tadi Habib sampaikan, guru kita sampaikan bahwa memang Islam menganjurkan. Tetapi perlu ada yang perlu kita garis bawahi, perlu kita persiapkan. Salah satunya adalah bagaimana pendidikan-pendidikan yang perlu diraih, dipelajari sebelum kita menikah. Bukan hanya itu juga, tetapi dari sisi finansial, kematangan mental, begitu ya. Dan juga bagaimana menyikapi dalam setiap permasalahan yang timbul ketika kita sudah menikah. Jadi kita siapkan sama-sama bagi yang masih muda belum menikah, ya kita dorong, ayo kita siapkan sama-sama. Nggak ada yang salah untuk nikah muda. Asal pikirkan lagi kalau mau nikah lagi. Ini perlu dipikirkan lebih dalam lagi karena ada lagi materi-materinya yang lebih dalam lagi. Karena konsep ayat nanti kita akan bahas lagi sebenarnya dalam sesi berikutnya. Nah, terakhir kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi terkait dengan tema kita, bisa diberikan pesan-pesan buat seluruh masyarakat Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang punya semangat, gelora ingin menikah. Ya, yang perlu kita ingat juga adalah tentang kafa'ah. Kafa'ah ini adalah itu tentang kesetaraan. Kesetaraan ini bukan satu keharusan, tetapi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Seumpamanya jika mau menikah, wanitanya yang memiliki pengetahuan yang begitu tinggi, kemudian ketika dia melihat calon suaminya ini ternyata pengetahuannya jauh di bawah dia, ini tentu harus dipertimbangkan. Karena kadang-kadang suka terjadi percekcokan ketika tidak connect dari segi pengetahuan yang suaminya kuliahnya S3, istrinya lulusnya SMP gitu. Jadi ini kafa'ah ini tetap diperhatikan. Dia bukan keharus tapi suatu hal yang harus dipertimbangkan karena itu untuk kenyamanan hubungan. Atau suaminya berumur 70 tahun, istrinya berumur sekitar 17 tahun yang jaraknya begitu jauh, kemudian formula pikiran yang berbeda sehingga akhirnya kafa'ah ini suka tidak ketemu. Dan dia bukan jadi bahan keharusan, tetapi itu pertimbangan yang harus difikirkan matang-matang. Karena seringkali terjadi perselisihan itu di pernikahan itu gara-gara ini. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tegaskan di sini adalah ada pesan Nabi, riwayat Imam Baihaqi. Rasul SAW mengatakan jika ada seseorang yang sudah memiliki kemudahan untuk menikah dan jalannya terbentang begitu luas, kemudian dia tidak melaksanakannya, kata Nabi, falaisa minna, bukan golongan kami. Baik, falaisa minna. Saya berpesan juga buat teman-teman yang masih ragu, kemudian sudah layak seharusnya tapi nggak ragu. Ada pesan dari ada seorang ulama di Indonesia mengatakan begini, kalau mau menikah jangan tanyakan kepada akal Anda, karena akal akan selalu mencari kekurangan dan kekurangan. Tapi tanyalah kepada hati, biarkan ada kekurangan, nanti hati akan mencari pembenarannya. Terima kasih, saya Muhammad Hizbullah mengucapkan terima kasih atas perhatian. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan seluruh masyarakat Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.